bangkit Kristus mulia, mari kita wartakan yang jahat dikalahkannya. Mari kita wartakan, mau dihancurkannya. Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, kabar terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Bersyukur kehadirat Tuhan, hari ini kita hadir pada Ekaristi untuk mengenang dan mendoakan bagi yang terkasih Bapak Aloysius Yusef Soekarno yang telah berpulang menghadap Tuhan 3 tahun yang lalu. Hadir pada Ekaristi seperti ini bertepatan dengan Jumat pertama, kita diajak untuk menimba semangat hati kudus Yesus. Dan kalau saya berbicara tentang Jumat pertama, ya karena Jumat pertama ini saya bisa ketemu Pak Karno, ketemu Pak Daniel. Karena tiap Jumat kami para romo di Angkatan 1 itu dimintai untuk boleh memimpin Ekaristi atau juga memberikan tambahan pelajaran tentang kekatolikan. Itu tiap Jumat. Dan tiap Jumat itulah yang paling efektif saya bisa ketemu Pak Karno. Dan kalau mengenal beliau itu satu bagi saya yang dominan, orangnya halus, sugeng enjing romo. Nggih Pak, silakan romo singgah dulu kantor untuk menikmati snack setelah pengajaran. Dan betul tadi disarankan, ya katanya Pak Karno dekat juga dengan romo main bola. Ya, saya bermain bola, kalau Pak Karno itu baik-baik saja sih main bola. Kalau main bola sampai membuat cacat itu ya Pak Daniel itu, karena muka saya keparut sampai hitam begitu, sehingga ketika sambil pengantinan baru kok romonya mukanya hitam. Nah ini yang memarut pakai bola ya Pak Daniel itu. Dan selama saya main bola, beda dengan mungkin Pak Daniel atau Pak Karno, saya sampai cedera berkali-kali. Kaki kanan saya itu pernah cedera 4 kali, harus pakai book dan juga kursi roda. Terus kepala saya di belakang sini pernah sobek juga. Terus di bawah mata kiri saya pernah kena kuku kiper. Karena tugas saya adalah satu, tukang bikin gol, striker saya. Nasib striker buruk, karena kalau gawang musuh terlalu terancam, sayalah yang harus ambil risiko, dibabat, ditendang, dicederai. Dan sekarang saya sedang kena musibah kaki kiri. Ini pertama kali saya menderita kaki kiri. Dulu kanan 4 kali. Nah, mohon juga doa untuk kesehatan kita bersama. Dan saya juga mohon untuk segera tuntas untuk karena dampak kecelakaan ini. Dan mari kita senang, kita satu kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan. Khususnya juga mohon ampunan bagi yang terkasih Bapak Aloysius Yusef Soekarno, sehingga beliau pun berkenan untuk hidup bersama dengan Yesus Kristus yang diimaninya. Kita menjadi senang. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu akan boleh hidup kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia
untuk bersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, berusaha kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami meraup kepercayaan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan suatu kesia-siaan, apalagi kematian. Kami sungguh beriman bahwa bersama Kristus Sang Pemenang atas maut, kami akan dibangkitkan. Ya Bapak Aloysius Yosef Soekarno telah Engkau panggil menghadap Engkau. Ampunilah segala kurangan beliau, dan terimalah beliau dan keluargamu yang berbahagia di surga. Tuliskan putramu dan antara kami yang bersama Kau Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mazmur tanggapan. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Mazmur tanggapan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur tanggapan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur tanggapan. Satu hal telah kuminta pada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, haleluya.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong ikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, "Filipus, di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-murid Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata pada murid-murid itu, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Yesus pun menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Soekarno, para ibu, saudara yang terkasih yang hadir pada kesini, sekali lagi selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita masih dalam suasana sukacita pasca kebangkitan Tuhan. Dan saya yakin sukacita itu belum menjauh amat pada kita. Bahkan kita betul semakin bersukacita atas suasana pasca. Dan pasca itu sendiri kita sambut bukan dengan asal-asalan, bukan dengan asal-asalan. Karena sebelum pasca kita rayakan, kita sudah mengadakan kegiatan yang namanya Prapaskah. Prapaskah. Kegiatan Prapaskah itu kita warnai dengan paling menonjol adalah pendalaman iman,
aksi puasa bangunan, lalu juga dengan acara kita pantang puasa mati raga, lalu juga dengan kita diajak jalan salib, dan juga diajak juga dengan mengaku dosa. Sudah dilaksanakan semua? Termasuk juga pekan suci. Kalau pekan suci jujur saya tidak ikut, saya malah di kamar terus. Saya tidak ikut, kali ini seumur-umur saya tidak ikut pekan suci. Saya hanya mantau lewat online. Jadi biasanya saya minta pada umat jangan ikut online, tapi pekan suci saya sendiri online. Ya, itu kita menuju hari raya Paskah. Oleh gereja sudah disiapkan sehingga Paskah sendiri menjadi puncak dari pesta iman kita. Nah, tolong silakan tanggapi pertanyaan saya. Apakah ada sesuatu yang baru? Ya, ada sesuatu yang baru setelah kita merayakan Yesus yang baru? Ada yang baru atau pembaruan diri? Karena yang tahu hanya Bapak, Ibu, saudara-saudara sendiri. Ada sesuatu yang baru? Bagaimana? Kalau enggak, kok sayang ya? Karena sudah ada pekan-pekan Prapaskah, ada APP, ada pekan suci. Nah sekali ini ngomong-ngomong, sudah ada yang baru belum? Baru dalam hari ini artinya hidup yang semakin berbobot, hidup yang semakin lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itu. Nah, saya menanyakan itu karena ternyata setelah Paskah itu terjadi sesuatu yang sangat dahsyat pada para rasul dan tampak perubahan besar pada para rasul. Tampak sungguh itu adalah ketika mereka selalu bersama. Ada kehadiran Yesus dalam berbagai kesempatan. Bisa dibilang yang tampil dominan di sana adalah tokoh Yesus. Para murid belum tampak amat perannya apa selain yang menyertai Yesus. Lalu bahkan ada yang mencolok juga ketika Yesus harus dihadapkan pada orang-orang yang tidak suka pada dia, misalnya pada mahkamah orang Yahudi, imam besar, atau kelompok manapun yang tidak suka. Murid-murid ada yang terbawa juga. Dan tidak hanya itu, bahkan yang namanya koordinator atau korlapnya sendiri yang namanya Petrus, itu dalam satu malam mengkhianati Yesus 3 kali. Itu. Tetapi setelah Paskah terjadi perubahan besar yang akhirnya kita sebut sebagai cara hidup pengikut Yesus atau para cara hidup jemaat pertama. Itu buah dari Paskah. Cara hidup yang bisa kita tiru dari para rasul jemaat pertama itu ada 4 hal. Silakan dengarkan baik-baik. Apa sih perubahan besar, suatu yang baru yang dialami oleh para murid setelah Yesus wafat dan bangkit? 1. Meski tanpa Yesus, mereka rajin berkumpul untuk membahas ayat-ayat suci Tuhan. Jadi setelah mereka ditinggal Yesus, mereka tidak bubar tercerai-berai, tapi mereka rajin berkumpul untuk membahas ayat-ayat suci Tuhan, membahas kitab suci, membahas firman-Nya. Itu 1. Hal baru yang sangat mencolok pada para rasul adalah yaitu mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Artinya mereka berkasih seperti kita-kita ini. Yang menyatukan mereka seperti tadi dalam pengantar Injil, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman dari Allah. Tapi juga tidak hanya firman dari Allah, tapi juga roti yang mereka pecah-pecahkan dengan perayaan Ekaristi. Itu. Lalu hal ketiga yang mencolok setelah Yesus bangkit yang terjadi para rasul adalah
Ini agak betul. Mungkin kita tidak menduga kalau mereka bisa begitu. Yang mencolok adalah milik mereka bukan sebagai milik pribadi, tapi menjadi milik bersama. Ini silakan dibaca di Kisah Rasul, bunyinya begitu. Jadi mereka akhirnya segala-galanya menjadi ya disebut one for all atau kelompok untuk aku juga disejahterakan di dalamnya. Sudah berapa ya? Berapa tadi saya sebutkan? Tiga. Yang satu, mereka rajin berkumpul membahas firman Tuhan. Yang kedua, mereka berkumpul macam-macam roti atau ekasi seperti ini. Yang ketiga, mereka berkomitmen bahwa milik mereka adalah milik bersama. Lalu yang terakhir yang keempat adalah mereka disukai oleh banyak orang. Mereka disukai oleh banyak orang. Inilah yang sangat unik dan ini sangat menantang juga kita semua para pengikut Yesus. Bagaimana menjadi orang-orang, menjadi komunitas, menjadi kelompok yang disukai banyak orang. Nah itu. Lalu sebenarnya bagian nomor 3 tadi itu, kalau mereka itu mendudukkan bahwa milik mereka dan milik bersama, itu sudah diajarkan Yesus jauh-jauh sebelum itu. Salah satunya adalah tadi dalam Injil Yohanes. Yesus begitu tanggap, ya, Yesus begitu tanggap. Ada banyak orang yang berbondong-bondong, yang mungkin sudah kecapean, kelaparan. Yesus tidak diam diri. Dia tanya pada Filipus, dia tanya pada Andreas. Meskipun dia sendiri tahu apa yang harus dilakukan, tapi untuk mengajak mereka beri perhatian. Nah, ternyata kebiasaan berbagi ini berlanjut terus dalam kelompok mereka sebagai jemaat perdana. Nah, Romo, bagaimana sih kok bisa akhirnya terjadi mujizat besar itu? Mujizat yang dibuat oleh Yesus melalui tahapan ini. Ia mengambil roti itu, 5 roti jelai itu. Juga ia mengambil 2 ikan itu. Diambilnya. Lalu kalau tadi ada kata yang tidak saya baca, tapi lalu dia memberkatinya sambil mengucap syukur. Mengambil, memberkati sambil mengucap syukur. Lalu membagi-bagikan roti dan ikan itu. Nah, ini momentum yang penting sekali. Dari sinilah terjadi mujizat. Diambil, lalu diberkati dan disyukuri, lalu dibagikan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah, mari kita itu juga memiliki sesuatu yang sedikit banget atau tak berharga amat. Kalau kita melakukan itu, kita berani mengambilnya sebagai pemberian dari Tuhan, kita juga memberkati Allah, kita mensyukurinya, dan kita berbagi. Mujizat itu pasti selalu terjadi. Amin. Mujizat itu selalu terjadi. Orang bilang, gak pernah ada orang sampai kehabisan sesuatu, kehabisan milik yang dia miliki, kalau dia sendiri dengan tulus berbagi. Saya sebagai seorang Romo tidak bosan-bosannya selalu mengajak umat. Saya ajakkan pada umat, kalau engkau mau disebut orang Katolik sejati, ya, kalau engkau mau disebut sebagai orang Katolik sejati, keluarlah dari dirimu, keluar dari dirimu, lalu menuju kepada orang-orang lain. Orang-orang lain. Siapa orang lain? Ya di dalam rumah, ya di lingkungan terdekat. Tapi kalau mengaku diri sebagai orang Katolik, belum keluar dari dirinya sendiri, mari kita belajar terus untuk bisa keluar dari diri sendiri. Karena apa? Saya melihat di paroki ini juga, meskipun saya sudah keliling dari paroki-paroki, saya masih menemukan cukup banyak orang yang belum keluar dari dirinya sendiri. Belum keluar dari dirinya sendiri. Sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Belum sampai berbagi seperti dalam Injil Yohanes, belum sampai pada ungkapan milik diriku menjadi milik bersama. Milik itu apa? Ya hidup sendiri itu milik kita sebenarnya. Ayo,
Bisakah kita berbagi? Kalau itu belum, mari kita tunjukkan sebagai rahmat Paskah yang mengubah aku, pembaharuan diri itu terjadi di situ. Saya dibuat kadang-kadang heran sekaligus juga prihatin. Dibuat heran, sekaligus prihatin. Tadi malam saya mendampingi calon nikah. Tadi malam. Jadi dengan kata terbatas, saya dan Mas saya mendampingi calon nikah. Dalam rangka jadi bersih. Nanti jam 2 saya juga akan ditemui oleh calon nikah. Kondisi yang saya temukan pada mereka itu masih sama. Mau nikah dengan peristiwa yang begitu penting, gak ada orang terlibat. Jadi yang datang hanya calon nikah, hanya papa mama. Padahal ini peristiwa sakramen yang perlu kita rayakan. Kesimpulannya apa? Aduh, ini pada peristiwa yang begitu penting seumur hidup, kok tidak sampai orang-orang ikut hadir. Sementara saya berani menyebutkan, jangan-jangan orang ini pun tidak pernah keluar dari dia sendiri. Maka seraya sambil menyiapkan mereka, saya katakan, baik, kalau selama ini tidak bisa kau lakukan keluar dari sendiri, tapi ya, nanti setelah nikah, kamu harus ke lingkungan. Kenapa? Karena saudaramu, tanggamu adalah penjagamu. Dalam keadaan seperti apapun, mereka penjagamu. Jadi Romo itu apakah selalu sukacita? Ya, kadang-kadang sedih sekali. Kesedihan itu adalah ketika menemukan murid-murid Tuhan Yesus yang sudah Paskah, belum mengadakan pembaharuan diri, pada malam Paskah diajak bari janji baptis. Mari keluarlah, berbagilah, berkepedulianlah. Kalau tentang Pak Karno, ada banyak yang sayang dari sisi saya, ya pantas saya kagumi. Justru menurut saya nih, versinya Romo Haruna, saya itu melihat RP itu begitu melambung tinggi di masa kepala Pak Karno, salah satunya. Dulu ada itu Pak Daniel, kelompoknya Pak Beni juga itu Pak Daniel. Nah, apa namanya dulu kelompok? Nah, Kirpax. Kirpax ini adalah sebagai salah satu merek tampilan di zaman Pak Karno, mengabdikan diri, berbagi apa yang bisa diberikan pada orang-orang lain itu. Betul, zaman itu bisa dibilang tidak ada yang menyaingi RP dan kepala sekolahnya Pak Karno. Di zaman itu belum ada yang namanya sekolah unggulan atau sekolah plus. Ya ada ya itu. Tapi bagusnya adalah di bawah seorang nahkoda, kepala sekolah dan teamwork yang ada. Sekolah itu sampai pada level itu ya karena memang peduli bagaimana mengangkat tim kerja, mengangkat sekolah, mengangkat anak-anak untuk menjadi yang demikian berprestasi. Lalu apa Romo yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya, mari kita ikuti suasana cara kerja seperti itu. Kalau paling tidak, kalau nggak mampu pun nggak apa-apa, mengangkat kembali semangat seperti itu. Dan kita bersyukur bahwa prestasi yang pernah terjadi di Bogor itu salah satunya tidak lepas dari Pak Aloysius Yosef Soekarno, yang saya tahu pasti dia sudah keluar dari dirinya sendiri menuju pada masyarakat luas. Tuhan memberkati. Mari sekarang saya ajak untuk saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa supaya dalam segala peristiwa hidup kita senantiasa percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bangkitkan orang-orang mati. Untuk Bapak Aloysius Yosef Soekarno yang terkasih, karena baptisan beliau telah menjadi anak Allah, sebab beliau dimankan masuk ke rumah Bapaknya. Kyrie eleison. Semoga sudah segala cobaan dunia ini beliau
diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Kyrie eleison. Semoga Tuhan balas segala kebaikan beliau dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepada beliau. Kyrie eleison. Untuk seluruh anggota keluarga besar, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka dalam melanjutkan perjuangan di dunia ini. Kyrie eleison. Semoga kita umat beriman yang tinggalkan di dunia ini kelak bertemu kembali dengan Bapak Aloysius Yosef Soekarno dalam bahagia surga. Kyrie eleison. Untuk seluruh umat Allah, semoga semua anggotanya beri kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkorban. Kyrie eleison. Bapak surga, semoga setelah raya Paskah kami pun kau perbarui dengan semangat hidup yang sungguh-sungguh baru, yang semakin berkobar dalam membangun iman, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun seperti Yesus sendiri mengajak kami berbagi dalam warta Injil hari ini. Kyrie eleison. Demikian Tuhan, permohonan-permohonan kami, doa saja kami, ini semua kunjungan padamu kepada Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan, kita nyanyikan lagu Bapa di Surga Terimalah dari lembar yang sudah disediakan. Satu, dua, tiga. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari sebagai tamu, Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan dan selamat kita dan selamat Allah yang kudus. Allah penyelamat kami, pandanlah kurban tebusan yang kami sampaikan bagi hamba-Mu, Bapak Aloysius Yosef Soekarno. Semoga Engkau mengampuni segala kesalahan beliau dan menyatakan cinta kasih-Mu yang mesra kepada beliau demi Kristus Tuhan kami. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, maka selalu dari manapun bersyukur padamu, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal, Tuhan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, sahabat Tuhan, suara para malaikat memuji Engkau dengan tak hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, kudus segala kudusan. Maka mohon, kuduskanlah persembahan ini yang bercurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia serahkan usaha dengan rela, Dia mengambil roti, rasa mengucap syukur, Dia mencah-cahkan, memberikannya pada murid-muridnya, serta berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Ia mengambil piala, selain mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya, serta berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang tumpah kamu semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini kenangan akan daku. Hubunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Semenangkan wafat Baptisan Kristus, kau sembahkan Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, maka kami menghadap Engkau dan berbakti padamu. Yang mohon supaya kami yang beriman dengan Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang sepada seluruh bumi, agar menangkan dalam kasih dalam persatuan dengan uskup kami Paskalis Tasmaro Hariwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Aloysius Yosef Soekarno yang 3 tahun lalu telah Kau panggil dari ini ke hadirat-Mu. Telah beliau yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga bersebuah pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari kami yang telah meninggal pada bangkit dan berada beriman-Mu, dan telah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kemur dalam bagian abadi bersama para Maria Bunda Allah, Satu Yosef mempelainya, Rasul dan sebarang kudus, khususnya Satu Aloysius dan Yosef pelindung hamba-Mu ini yang hidupnya berang padamu. Semoga kami pun tak muji dan memuliakan Engkau dalam Kristus Putra-Mu. Dengan antara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Maha Kuasa, kami dengan Roh Kudus, kepada kemuliaan sepanjang segala masa.
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami datang Tuhan limpahan belas kasih-Mu, selalu banyak dosa kepada setiap gangguan, sambil menantikan harapan bahagiakan datang selamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Setelah perhitungkan dosa kami, tapi pertemanan gereja-Mu, pada kami damai dan satu kehendak-Mu, Ku yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Kita berbagi salam damai. Anak domba Allah, Yang menebus dosa dunia, anak domba Allah, yang menebus dosa dunia, anak domba Allah. yang menebus dosa dunia. Biar ada rubah Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas membawakan pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Atau Tuhan yang kita sambut bagi kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus,
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Oh rahmat yang mengagumkan. Satu, dua, tiga. Oh Rahmat yang Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mendoakan hamba-Mu Bapak Aloysius Yosef Soekarno yang telah Kau panggil dari dunia ini menuju bahagia surga. Semua berkat kekuatan sakramen suci ini, Engkau membebaskan beliau dari segala hukuman dan dosa, dan Engkau bahagiakan dalam cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Monggo dipersilakan dari wakil keluarga atau siapa mau menyampaikan kata sambutan, silakan. Puji Tuhan, Romo, misa kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Romo Haruno yang sudah berkenan memimpin misa pada pagi hari ini. Monggo Mas Didi mewakili keluarga. Monggo silakan. Selamat siang Romo, Bapak Ibu sekalian. Atas nama keluarga besar Bapak Soekarno, saya ucapkan terima kasih terutama untuk Romo Haruno yang sudah memimpin misa peringatan 3 tahun hari ini. Tidak hanya hari ini, tapi mungkin 3 tahun lalu juga Romo Haruno memimpin misa waktu Bapak meninggal. Untuk Ibu Elizabeth sebagai Ketua Lingkungan, Pak Jaya, Bu Ita, Bu Ina, Bu Angel, Pak Chandra, dan untuk semua anggota lingkungan Santa Agnes, kami ucapkan terima kasih banyak karena sejak hari pertama dukungan Bapak Ibu yang tidak terhitung bantuannya telah diberikan kepada kami. Untuk Pak Daniel, Pak Yusuf, Pak Joko, dan mungkin ada rekan-rekan Pak Karno yang lainnya yang hadir pada hari ini, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk semua yang hadir di sini, pada akhirnya saya mohon dibukakan pintu maaf apabila semasa hidupnya Bapak
melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir mendoakan Bapak. Semoga kebaikan Bapak Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Baik, tadi demikian kesempatan bagi pihak keluarga sudah menyampaikan begitu berterima kasih, bersyukur atas kita semua yang hadir. Dan memang inilah wujud nyata iman yang hidup, gereja yang hidup, bahwa dalam keadaan apapun kita adalah keluarga besar dari anak-anak Yesus. Semoga apa yang didapatkan di intensi kami keluarga pada hari ini benar diadakanlah dan dikabulkannya. Ya, ya. Baik, kita akan mengakhiri Ekaristi dan silakan pemberkatan rosari. Tuhan bersamamu. Semua yang Maha Kuasa berkati kita sekalian dan seluruh rumah ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, kasih sudah selesai. Sebelum nyanyian penutup, mari kita bersatu dalam doa untuk bocoran berkat dari Tuhan atas rosario yang telah disiapkan dan kita di altar ini untuk kita mohonkan berkat. Ya Maha Kuasa dalam surga, curahkanlah berkat-Mu atas rosario-rosario yang sudah disiapkan umat-Mu. Semoga Engkau bahkan dari ciptaan biasa, benda biasa, menjadi suatu ungkapan iman kami rosario suci ini. Soal siapa yang berdoa dengannya, mengantar pada iman sejati, terlebih dengan pengantaraan dan keteladanan Bunda Maria. Dan semoga siapapun yang menggunakan rosario ini, mereka pun Kau kabulkan tiap doanya demi Kristus Tuhan kami. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan nyanyi penutup. Kita lakukan lagu penutup. Puji syukur 628. Salam bagimu Maria. Salam bagimu Maria, Putri yang penuh berkat, Kau dimuliakan di surga, Kau bagaikan malaikat. Di Kau sungguh terberkat, di tangan-Mu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap-Mu. Baik, saya manggil keluarga besar. Mari berfoto bersama saya di sini. Tolong bagian dokumentasi tolong